Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengepalkan tinjunya perlahan berpikir dalam hati, suatu hari, aku akan mengambil alih semua dewa elit dan menggunakannya untuk kepentinganku sendiri, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng berbalik tangan kanannya, dan tanda bertanda naga dengan kata, Bai Feng, muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Tan Yun dan berkata, ini adalah tanda saya, dan Qin Yu, Jenderal Tentara Bijak Besar, adalah orang saya. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, ambil token ini untuk menemukan dia akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda tetap aman. Qin Yu berlindung dengan kakak laki-laki tertua saya di permukaan, tetapi dia masih setia padaku, jangan percaya siapapun selain dia. Selain itu, ayahku tinggal sepanjang tahun di Qingtian Shenfeng. Di istana para dewa di atas, jarang memasuki alam dewa elit. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati di mana-mana di dalamnya, untuk berjaga-jaga, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Paman, apakah semua bawahanmu membelot setelah memasuki pasukan elit kecuali Qin Yu, ucap Tan Yun. Tuan Bai Feng menghela nafas, tapi saya tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, di dalam hati mereka, saya tidak akan menjadi komandan muda di masa depan, dan mereka secara alami akan berdiri di tim 5 saudara laki-laki saya. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing, saya tidak memaksa, ucap Bai Feng. Setelah itu, Jenderal Besar Bai Feng berkata, saya telah menyelesaikan apa yang harus saya katakan, selama 3 hari ke depan, Anda akan beristirahat di rumah saya, dan 3 hari kemudian, saya akan mengirim Anda ke ranah elit, ucap Bai Feng. Setelah Tan Yun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Paman, dalam pertempuran para dewa perang, Bai Long berkata bahwa tombak ajaib di tangannya terbuat dari tulang naga bercakar 12, apa ini adalah benar? Keponakan mendengar bahwa klan naga bercakar 12 sudah mati, ucap Tan Yun. Tan Yun secara alami tahu bahwa klan naga bercakar 12 belum mati. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah untuk mengetahui apakah Jenderal Besar Bai Feng mengetahui keberadaan klan naga bercakar 12. Wajah Dewa Agung Bai Feng menjadi dingin, tombak ajaib Bai Long memang ditempa dari lunas naga bercakar 12. 3 tahun lalu, saudara ketigaku Bai Lei, entah bagaimana menangkap seekor naga bercakar 12 yang sekarat. Saudara ketiga saya benar-benar melanggar moto leluhur Lord Hongmeng, yang tidak boleh dibunuh, dan membunuh naga iblis, memurnikan tulangnya menjadi tombak ajaib. Ketika ayah saya tahu, dia sangat marah dan menghukum saudara ketiga saya untuk berlutut selama setengah tahun, ucap Bai Feng. Mendengar ini, wajah Tan Yun menjadi tenang, tetapi sebenarnya hatinya penuh amarah. Tuan Bai Lei, tunggu aku, suatu hari, cepat atau lambat, aku akan menarikmu keluar dari Kram, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Kemudian Tan Yun berkata, Paman, jangan marah, jika sangat marah akan melukai tubuhnya, ucap Tan Yun. Kemudian Tan Yun berkata dengan santai, omong-omong Paman, ketika saya pertama kali naik ke alam Dewa Hongmeng, di kota Dewa Hongmeng, Imam Besar Kurcaci mengatakan bahwa selama Anda membunuh 12 dewa besar milik Agung Hongmeng di masa lalu, Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi anggota kota ilahi Hongmeng. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada yang tahu tempat persembunyian dari klan naga emas 12 cakar atau naga iblis 12 cakar, dan para elf, ucap Tan Yun. Bai Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, sampai sekarang, tidak ada yang tahu tempat persembunyian ke-12 Protoss, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun merasa lega. Selama mereka tidak menemukannya, tidak apa-apa. Dengan cara ini, ketika kekuatan Tan Yun meningkat pesat di masa depan, Tan Yun dapat pergi satu persatu, dan mencari keberadaan 12 Protoss besar di tanah rahasia yang Tan Yun buka sebelumnya. Pada saat yang sama, setengah jalan mendaki gunung di belakang Qingtian Shenfeng, di rumah besar Jenderal Besar Bai Yun. Di aula VIP yang megah, ada 5 pria parubaya dengan wajah pucat dan mata galak. Kelima orang tersebut adalah Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, dan Bai Lai. Bai Zi berkata dengan marah, Saudara, Jing Yun bajingan kecil ini, benar-benar membunuh putriku, dan balas dendam ini akan dibalaskan, ucap Bai Zi.
Benar, ketika tetua keempat Bai Xiong ingin mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Bai Yun yang melambaikan tangannya. Saudara keempat, jangan khawatir, dengarkan kakak laki-laki ini, ucai Bai Yun. Bai Yun berkata dengan muram, Jing Yun, orang jahat ini, hampir membunuh anakku Bai Ren. Kebencian ini tidak dapat disangkal, dia harus mati, yang membuatku semakin marah adalah ayah kita, bahkan Jing Yun, bajingan ini, lebih baik daripada anak kita. Anak kita ingin memasuki alam dewa elit, tetapi mereka tidak bisa pergi, tetapi Jing Yun tidak hanya pergi, tetapi juga membangun sebuah rumah besar untuknya, aku benar-benar marah, ucap Bai Yun. Pada saat ini, anak kedua Bai Zi berkata, saudaraku, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan, kita semua mendengarkanmu, ucap Bai Zi. Bai Yun berkata dengan sungguh-sungguh, 3 hari kemudian, anak itu akan memasuki dunia elit, biarkan orang-orang kita melakukan segala kemungkinan untuk membunuhnya. Ayah kita sangat menghargai Jing Yun, oleh karena itu, pembunuhan Jing Yun harus disembunyikan dan kedap air, ucap Bai Yun. Setelah mendengar ini, keempatnya mengerutkan kening dan ragu-ragu. Mereka tahu bahwa begitu pembunuhan Jing Yun terungkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, dan amarah lelaki tua itu tidak akan menyelamatkan mereka. Bai Yun berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu takutkan, jika ada yang tidak beres, kita akan mengambilnya bersama, aku tidak percaya, bisakah ayah kita membunuh kita untuk orang luar, ucap Bai Yun. Iya, kakak tertua benar, itu keputusan, para saudara itu. 3 hari kemudian, Dewa Agung Bai Feng secara pribadi akan membawa Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya keluar dari mansion, dan terbang ke langit dan mendarat di puncak King Tian Shen Feng. Dewa Agung Bai Feng mengambil formula ajaib di tangannya, bibirnya bergerak diam-diam, dan dalam sekejap, 10.000 kaki gerbang surgawi muncul di kehampaan. Boom! Setelah gerbang dewa terbuka perlahan, Dewa Agung Bai Feng terbang ke dalamnya bersama Tan Yun dan yang lainnya. Saat mereka memasuki alam dewa elit, aliran kuat surga dan roh bumi menembus ke dalam rongga hidung Tan Yun dan lain-lain, langsung ke hati. Tan Yun mendongak, dan yang menarik perhatiannya adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Langit di sini berbeda dengan kota militer King Tian, langit di luar berwarna seperti magma, tetapi di sini berwarna biru. Ikuti aku, dan aku akan membawamu ke rumah barumu, ucap Bai Feng dengan senyum di wajahnya. Bai Feng akan memimpin Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas pegunungan yang rimbun, dan akhirnya tiba di hutan kuno setelah beberapa jam. Tan Yun tahu bahwa hutan kuno adalah tempat di mana dia akan tinggal di masa depan. Di hutan kuno yang seperti lautan, setelah terbang selama sekitar 2 jam, Tan Yun dan yang lainnya tiba di area tengah hutan kuno, dan mereka disambut oleh sekelompok menara setinggi 10.000 kaki. Yuner, ini adalah area di mana tentara elitmu tinggal, ucap Dewa Agung Bai Feng menunjuk ke sebuah rumah besar yang indah dan berkata, rumah besar Jing itu adalah rumah besarmu. Di belakang rumahmu ada latihan 1000 menara berdiri, di tempat latihan adalah menara Dewa Jiuxing. Menara Dewa Jiuxing adalah tempat di mana Anda dapat berlatih secara gratis di masa depan. Ambil saja apa yang menjadi milik Anda dengan tanda identitas tentara Dewa Surgawi, Anda dapat memasuki kultivasi. Sekarang, saya akan menemani Anda untuk melewati formalitas token terlebih dahulu, ucap Bai Feng. Setelah itu, Dewa Agung Bai Feng akan membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar aula di atas hutan terapung. Nama aula ini adalah, Balai Keluarga Bai, dan lelaki tua yang bertanggung jawab adalah pelayan Raja Dewa Bai Cheng, yaitu Bai Zong. Bai Zong memandang orang-orang yang masuk, membungkuk dan berkata, budak tua ini telah melihat Tuan Muda ke-6 dan Tuan Jing, ucap Bai Zong. Jenderal Besar Bai Feng berkata, orang ini adalah antek ayah saya, dan Anda bertemu di ranah elit, ketika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, selain Jenderal Ilahi Qin Yu, Anda juga dapat menemukannya, ucap Bai Feng. Baiklah, saya mengerti, ucap Tan Yun melalui transmisi suara. Jenderal Bai Feng memandang Bai Zong dan berkata sambil tersenyum, Bai tua tidak perlu terlalu sopan, ada juga Jing Yun, seseorang yang sangat dihargai ayahku, dan ayahku bukan dewa elit sepanjang tahun, saya harap Anda bisa banyak menjaga Jing Yun, ucap Bai Feng. Bai Zong membungkuk dan berkata, Anda dapat yakin Tuan Muda ke-6, Tuan telah bertemu dengan budak tua ini, selama Tuan Muda Jing masih dalam kesulitan, beritahu orang tua ini. Beritahu budak tua, dan budak tua akan maju, ucap Bai Zong. Yah, sangat bagus,
Bai Feng berkata sambil tersenyum, Yuner, sudah waktunya pamanmu pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan, ucap Bai Feng. Keponakan mengerti, paman berjalan perlahan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun melihat Bai Feng pergi, Bai Zong melambaikan lengan bajunya, dan segera, token digantung di depan Tan Yun dan yang lainnya. Bai Zong menjelaskan, 5 Uan Jing, token Anda adalah perintah tentara elit, hanya memegang token, Anda dapat memasuki menara ilahi 9 bintang untuk berlatih. Token istri dan teman-temanmu adalah titah khusus yang dibuat khusus oleh Tuan untuk budak tua ini. Dengan tanda ini, kamu dapat memasuki menara bintang 9 untuk berlatih tanpa hambatan, ucap Bai Zong. Terima kasih, ini bekerja, Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, junior ini baru di sini, begitu banyak hal di sini yang tidak begitu jelas, saya harap Anda akan menjelaskannya, ucap Tan Yun. Tuan Muda Jing, jangan sopan, Bai Zong berkata, pasukan para dewa tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan alam dewa elit. Ketika Tuan Muda Jing dipromosikan menjadi Half Saint di masa depan dan menjadi anggota tentara Half Saint, dia akan memenuhi syarat untuk pergi. Selain itu, setiap orang di tentara surgawi akan menerima 30.000 pil surgawi berkualitas tinggi yang cukup untuk dipromosikan menjadi dewa suci. Tuan telah secara khusus menginstruksikan bahwa dia juga akan memberikan 30.000 pil Tianshen berkualitas tinggi kepada orang-orang di sekitar Jinggongzi untuk berkultivasi, ucap Bai Zejong. Mendengar ini, Tan Yun sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Bo Cheng akan memperlakukan dirinya dengan baik. Ini adalah pil obatmu, tolong simpan, ucap Bai Zong. Saat Bai Zong berbicara, botol pil biji sesawi terbang ke tangan Tan Yun dan yang lainnya. Setelah itu, Bai Zong memberi Tan Yun 2 set baju besi untuk tentara elit, lalu membalik tangan kanannya, dan 2 cincin dewa muncul di tangannya dan serahkan pada Tan Yun. Tan Yun bingung. Bai Zong tersenyum dan berkata, ini diberikan kepadamu oleh Tuan dan Panglima tertinggi Fang Seng, ini berisi atribut es dan api. Tuan dan Komandan Fang Seng, membiarkan budak tua ini memberitahu Tuan Muda bahwa api di dalamnya sangat tinggi, dan saya berharap Tuan Muda akan lebih berhati-hati saat memurnikannya, agar tidak terluka, ucap Bai Zong. Mendengar api itu, mata Tan Yun tiba-tiba menyala, dan dia tidak sabar untuk melepaskan kesadarannya. Saat dia memasuki 2 cincin surgawi, seluruh tubuhnya terkejut. Tan Yun melihat bahwa di antara cincin ilahi yang diberikan oleh Dewa Raja Bai Cheng, ada 2 jenis es dan api. Benih api dari atribut es adalah Changming Bingsen Huo, Bingxuan Ziyan, dan Changming Bingsen Huo, yang merupakan kelas 10 teratas, dan Bingxuan Yan adalah kelas rendah kelas 11. Api atribut api, yaitu api gila Dewa Penyu dan api guntur-guntur ungu, semuanya luar biasa tingkat keempat. Tan Yun tidak menyangka bahwa tingkat 4 spesies api utama begitu tinggi. Tetapi ketika Tan Yun mengambil alih dan memeriksa cincin ilahi yang diberikan oleh Komandan Fang Seng dengan inderanya, matanya menunjukkan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Api dari atribut api, yaitu api Changyu Utara, sebenarnya adalah 12 kelas rendah. Suanyin Wangyan tipe S sebenarnya adalah manusia kelas rendah, ucap Tan Yun. Jangan salahkan Tan Yun karena terkejut, Anda harus tahu bahwa api kelas rendah adalah eksistensi di atas api kelas 12. Orang tua Bai Zong terkejut, Tuan Muda Jing sangat berpengetahuan, ucap Bai Zong. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya telah melakukan banyak penelitian tentang berbagai jenis api, dan saya telah melihat 6 jenis api ini dalam api klasik, jadi saya mempelajarinya, ucap Tan Yun. Bai Zong mengangguk dan berkata, jadi begitu, ucap Bai Zong. Oh ya, Tuan Bai, Tan Yun bertanya, saat ini, ada ribuan orang di pasukan elit dewa. Berapa banyak orang di sana, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun meminta pasukan dewa ada di sana, karena dia tahu bahwa dalam 10.000 tahun, hanya 100 pertempuran dewa perang yang diadakan di luar dewa elit. Bahkan jika 9 dewa-dewa tentara lahir setiap kali, hanya akan ada 900 dewa dalam 10.000 tahun. Dan 10.000 tahun sudah cukup bagi banyak dewa untuk memasuki alam dewa suci dari para dewa kelas 1. Setelah itu, Bai Zong menjelaskan, Tuan Jing, saat ini ada 320 orang di pasukan elit dewa kami, termasuk Anda, dan Liang Li adalah dewa muda Anda. Banyak orang, wakil jenderal disebut Situ Hongchuan. Ada lebih dari 20.000 orang di pasukan bijak agung, dan jenderal disebut Qin Yu. Tentara Raja Suci telah mencapai lebih dari 40.000 orang,
dan jenderal besar disebut Dongguus. Ada lebih dari 33.000 orang di pasukan kekaisaran, dan jenderal itu disebut Bai Wu, yang merupakan adik dari Raja Dewa kita. Selain itu, wilayah kerajaan Dewa Elit dibagi menjadi 5 wilayah. Hutan kuno tempat kita berada adalah habitat tentara dewa. 4 wilayah lainnya adalah tanah dari 4 pasukan lainnya. Hanya jika Anda meningkatkan kekuatan Anda segera setelah mungkin dan maju ke alam Dewa Suci, apakah Anda memenuhi syarat untuk memasuki tentara Dewa Suci? Pada saat itu, Anda akan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi, ucap Bai Zong. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, junior mengerti, jika tidak ada yang lain, junior akan pergi dulu, ucap Tan Yun. Oke, Tuan Jing, berjalan perlahan, Bo Zong tersenyum dan mengirim suara ke Tan Yun. Ingat, di antara 319 orang ini, ada lebih dari 100 orang. Orang-orang sudah menjadi dewa tingkat 9, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk tantang mereka. Kamu tidak boleh memiliki konflik dengan mereka, ada banyak orang yang tidak dapat kamu kalahkan, ucap Bai Zong. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata melalui suaranya, Kunior ingat itu, terima kasih Pak Tua, telah menjadi pengingat, ucap Tan Yun. Tan Yun setuju dengan kata-kata Bai Zong. Setelah Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari aula utama, mereka berdiri di udara. Sen Subing tampak bersemangat, dan berkata dengan transmisi suara, suamiku, jika suatu hari Anda dapat memimpin pasukan 5 arah dari pasukan Dewa Elit, itu akan sangat membantu dalam balas dendam Anda, ucap Subing. Ya, Tan Yun mengangguk setuju dengan transmisi suara, saya pikir 99 pemimpin Raja Dewa lainnya, seperti Raja Dewa Bai Cheng, semuanya memiliki pasukan elit dewa. Di masa depan, ketika kita membalas dendam, perlawanan akan lebih kuat dari sebelumnya, jadi selanjutnya, kita harus mundur sesegera mungkin untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan kita, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan yang lainnya langsung pergi ke Jing Mansion. Satu langkah ke dalam mansion, tetapi melihat paviliun, teras, paviliun, jembatan, dan air yang mengalir di mansion, pemandangannya cukup menyenangkan. Wow, rumah yang sangat indah, aku sangat menyukainya, ucap Sue Ziyan tertawa. Yang lain juga cukup senang. Tan Yun melihat kembali ke kerumunan dan berkata, mari berkenalan dengan mansion, lalu pergi ke tempat latihan dan masuk ke menara 9 bintang untuk mundur dan berlatih, ucap Tan Yun. Setelah setengah jam, Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan mansion dan datang ke tempat latihan yang besar. Namun, di tempat latihan, lusinan tentara surgawi sedang berdebat satu sama lain. Kecantikan Putri Sen Subing dan Namong Yukin menarik perhatian semua orang, dan mereka berhenti berdiskusi dan menatap Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun dan yang lainnya menutup mata, dan segera menemukan kata, menara kosong, di dinding menara bintang 9. Menara kosong berarti tidak ada yang berlatih di dalamnya. Ayo pergi, ayo masuk dan berlatih, ucap Tan Yun tersenyum dan memimpin kerumunan. Ketika dia pertama kali tiba di luar menara yang kosong, sesosok bayangan turun dari langit dan berubah menjadi gadis berok biru untuk memblokir pintu menara. Gadis berbaju biru itu tinggi, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas dewa kelas 3. Gadis berbaju biru menatap Tan Yun, dan ada jejak niat membunuh di matanya yang indah, dan dia berkata dengan setengah tersenyum, kamu adalah Jing Yun, ucap gadis itu. Tan Yun melihat niat membunuh di mata gadis itu barusan, dan berkata dengan acuh tak acuh, ya. Jadi bagaimana? Bagaimana jika tidak, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menebak bahwa gadis di depannya pasti salah satu dari 5 saudara laki-laki Jenderal Besar Bai Feng. Gadis berbaju biru berkata dengan nada dingin, seperti yang diharapkan dari orang yang telah menaklukkan semua dewa perang, tidak heran dia begitu sombong, ucap gadis itu. Tan Yun tersenyum, memegang Sen Subing, mencoba melewati gerbang menara, tetapi ketika dia memasuki menara, gadis berbaju biru melintas di depan Tan Yun lagi. Wajah Tan Yun segera berubah dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, minggir, ucap Tan Yun. Gadis berbaju biru itu tersenyum dan menatap Tan Yun dengan main-main, aku Xiao Xihan, aku adalah pemenang dari Dewa Bintang 1 hingga 4, dalam pertempuran para dewa perang. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya ingin belajar dari Anda di tempat latihan ini, ucap Xiao Xisan. Begitu kata-kata ini keluar, lusinan tentara para dewa yang sedang menonton semua memandang Tan Yun dengan penuh minat. Xiao Xihan, alis Tan Yun berkerut, dia menyadari sesuatu,
dan dia berpikir dalam hati, wanita ini memenangkan 4 gelar dewa perang dengan kekuatan dewa kelas 100 tahun yang lalu, dan merupakan orang dari Jenderal Besar Baiyun. Gadis itu harusnya dapat perintah Jenderal Besar Baiyun, untuk mempersulitku, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Faktanya, seperti yang dipikirkan Tan Yun, Xiao Xihan mendapatkan perintah di atasan langsung, Jenderal Liang Li, agar mencoba dengan segala cara untuk menyingkirkan Tan Yun. Memikirkan hal ini, hati Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tersenyum dan berkata, saya pikir lebih baik untuk menghindarinya, Anda adalah gadis yang kuat di mata orang lain, tetapi di mata saya, Anda hanyalah seekor semut. Jika aku tidak sengaja membunuhmu karena kesalahan, itu akan menjadi buruk, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xiao Xihan mencibir, benarkah, kalau begitu aku semut, aku harus meminta nasihatmu, tentu saja, pedang itu tidak memiliki mata, berhati-hatilah dengan hidupmu, ucap Xiao Xihan. Wosh! Xiao Xihan melintas, dan saat berikutnya, dia muncul di platform tinggi di tempat latihan, mengulurkan pedang ilahi dan menunjuk ke Tan Yun, Jing Yun, mohon pencerahannya. Masih banyak orang yang menonton, jika Anda benar-benar membunuh saya karena kesalahan, itu tidak ada hubungannya dengan Anda, dan sebaliknya, jangan berpikir bahwa karena kamu tak terkalahkan di antara 300 pasukan lainnya, kamu bisa menantang kita, ucap Xiao Xihan. Itu benar, Jing Yun, biarkan aku memberitahumu, bukan karena kamu kuat, itu karena prajurit ilahi di luar terlalu lemah. Siapapun dari kami di sini dapat mengalahkanmu, ucap semua penonton. Tan Yun tidak mendengar mereka. Tan Yun cukup percaya diri, dengan kekuatannya sendiri, dia bisa masuk dalam 150 besar pasukan jenius yang dikumpulkan. Secara konservatif memperkirakan bahwa di bawah dewa tingkat 8, dia tidak terkalahkan. Adapun Xiao Xihan, dewa kelas 3 belaka, Tan Yun tidak peduli sama sekali. Bitch, kamu ingin bunuh diri? Aku tidak keberatan memenuhimu, dan kebetulan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, dewa lain yang ingin aku mati akan menimbang sebelum mereka melakukan apapun padaku, ucap Tan Yun. Setelah membuat dalam pikirannya, Tan Yun tiba-tiba menyapu ke platform tinggi dan menatap Xiao Xihan, dan berdiri. Bunuh. Niat membunuh Xiao Xihan sangat menakjubkan, dan ketika dia membuka mulutnya, pedang suci muncul di tangannya, seperti hantu halus, ketika berkedip ke arah Tan Yun, tiba-tiba menghilang dari pandangan Tan Yun. Ini seperti menghilang dari udara tipis. Jing Yun, jika kamu berani menyinggung Jenderal Besar Baiyun, matilah, ucap Xiao Xihan. Tiba-tiba, suara Xiao Xihan terdengar di benak Tan Yun. Boom! Detik berikutnya, kekosongan di atas kepala Tan Yun runtuh. Xiao Xihan yang telah menghilang, diisi dengan kekuatan waktu, menembak keluar dari ruang gelap dengan pedang, dan menikam ke arah kepala Tan Yun seperti kilat. Jika dia ditikam, tidak ada keraguan bahwa Tan Yun tidak memiliki peluang untuk selamat. Kamu yang mati, bukan aku. Kecepatanmu bagus, tapi sayangnya, masih agak lambat, ucap Tan Yun. Suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di benak Xiao Xihan, dan dia menggunakan langkah Hongmeng ke kiri dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, dia menghindari pedang dari atas ke bawah, dan kemudian kaki kanannya menabrak Xiao Xihan yang memegang pedang. Oh tidak, Jing Yun, kenapa kamu begitu cepat? Bang, jeritan ketakutan Xiao Xihan tiba-tiba berakhir, tubuhnya berubah menjadi awan darah, dan dia hancur berantakan. Melihat Xiao Xihan yang berubah menjadi reruntuhan di atas panggung, puluhan dewa di bawah panggung tercengang. Mereka mengira Tan Yun akan terluka parah jika dia tidak mati, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Xihan akan begitu rentan terhadap Tan Yun. Pada saat ini, di kedalaman hutan kuno, seorang pemuda berjubah putih dengan bantalan luar biasa sedang duduk bersila di aula yang megah. Pria muda berjubah putih tidak lain adalah Jenderal Muda Tentara Dewa Surgawi, yaitu Liang Li. Liang Li menarik kembali kesadaran yang menyelimuti tempat latihan, perlahan membuka matanya, dan mengutuk dengan suara rendah, Xiao Xihan, benda tak berguna ini, tidak bisa membunuh Jing Yun. Sepertinya aku harus mengatur orang lain untuk berurusan dengan Jing Yun, ucap Liang Li. Di tempat latihan, Tan Yun menyapu turun dari platform tinggi dan membawa Shen Subing dan yang lainnya ke Menara Bintang 9. Menara 9 bintang dibagi menjadi 40 lantai, yang cukup bagi Tan Yun dan yang lainnya untuk memasuki kultivasi. Tan Yun berkata kepada orang banyak, saya berkultivasi di lantai pertama, dan saya akan menjaga menara, kalian pergi ke atas untuk mundur, ucap Tan Yun. Baiklah,
Setelah semua orang menjawab, mereka pergi. Setelah itu, Tan Yun membiarkan Jinglu, kera iblis pembantai surga, singa naga emas dan binatang buas lainnya meninggalkan menara Ling Qiao dan tersebar di menara Jiuxing untuk mundur. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun duduk di tanah, melambaikan tangan kanannya, dan setelah pintu menara ditutup, dia memasang penghalang untuk mencegah orang lain mengintip. Setelah Tan Yun mengorbankan 6 jenis api, dia melepaskan api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan, membiarkan Binger dan Zixin melahap dan mengolahnya. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan Tianshen Kuan satu persatu dan mulai memperbaiki Tianshen Kuan untuk berlatih dengan cepat. Dengan pemurnian Tianshen Kuan, kecepatan kultivasi Tan Yun telah meningkat 100 kali lipat. Tan Yun yakin bahwa setelah 19 tahun dan 11 bulan dari dunia luar, dia pasti akan dipromosikan menjadi Dewa Surgawi kelas 2, dan pada saat itu akan menjadi hari pertempuran hidup dan mati dengan Jenderal Dewa Muda Guan Yong, dan dia akan membunuh. Ketika Tan Yun mundur dan berlatih, orang-orang dan binatang buas di menara lain juga menyempurnakan Tianshen Kuan, berkultivasi dengan cepat. Waktu berlalu, dan setelah 1,5 juta tahun di menara, Tan Yun akhirnya menyentuh Dewa Surgawi kelas 2, mulai memadatkan roh Dewa Primordial kedua di kolam roh. Pada saat ini, api Hongmeng dan api es Hongmeng masih menelan api. Segera, waktu di menara telah berlalu 80.000 tahun lagi. Boom, tiba-tiba, aura tirani melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan di lantai pertama menara runtuh. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, akhirnya dipromosikan menjadi Dewa kelas 2. 10 hari dari dunia luar akan menjadi pertempuran hidup dan mati dengan Guan Yong. Guan Yong membantu Bairi pada awalnya, memikirkannya untuk alasan pelatihan. Jika dia ingin membunuhku, dia akan mati dalam 10 hari, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menemukan bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng adalah tentang untuk melahap api. Setelah 9 hari di luar waktu, kedua nyala api itu akhirnya melahap api. Bas, dalam getaran kehampaan, ukuran api Hongmeng melonjak hingga 30.000 kaki, memancarkan puncak aura tingkat 25. Dan memiliki kekuatan untuk secara instan membakar artefak luar biasa tingkat 8 ke dalam ketiadaan, dan Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap awal dari urutan ke-26, dan memiliki kekuatan yang kuat untuk mencairkan es menjadi ketiadaan dengan artefak tingkat rendah tingkat 9. Anda harus tahu bahwa ketika dua api besar melahap 6 jenis api, itu hanya urutan ke-21, tidak ada keraguan bahwa kedua api itu sekarang telah menjadi kartu truf terkuat Tan Yun. Setelah Tan Yun menyingkirkan kedua api itu dengan sangat puas, dia berkata dengan tatapan tajam, Guan Yong, kamu akan mati besok, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun melepaskan indera ilahinya, mencurahkan menara ilahi, dan meluas ke istana keluarga Bai. Saya akan bertanya kepada Bai Zong bagaimana cara mengetahui melalui inderanya ketika dia meninggalkan dunia elit. Ucap Tan Yun, ditemukan bahwa Jenderal Dewa Agung Bai Feng dan Dewa Raja Bai Cheng terbang ke tempat latihan. Apa yang mereka lakukan di sini? Ketika Tan Yun bingung, suara Jenderal Besar Bai Feng bergema melalui tempat latihan. Jing Yun, di mana kamu segera keluar? Aku punya sesuatu untuk mencarimu, ucap Bai Feng. Tan Yun membuka gerbang menara dengan kebingungan. Segera, dia berjalan keluar dari menara ilahi 9 bintang, terbang di langit dan mendarat di depan mereka berdua, membungkuk dan berkata, saya telah melihat komandan, saya telah melihat paman saya, ucap Tan Yun. Hanya dalam 20 tahun, kamu benar-benar telah dipromosikan menjadi Dewa Surgawi kelas 2. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengejutkan paman, ucap Bai Feng. Terima kasih paman atas pujianmu, Tan Yun berkata dengan jujur. Keponakan mendapat beberapa manfaat sebelumnya, bergabung dengan tentara Tianshen Kuan, itu sebabnya dunia telah meningkat begitu cepat, ucap Tan Yun. Oh, begitu? Bai Feng berkata, Tianshen Kuan adalah hal yang baik, dan itu jauh lebih kuat daripada Tianshen dan terbaik. Yuner, kali ini paman datang ke sini untuk memberitahumu bahwa pertempuran hidup dan mati antara kamu dan Guan Yong akan ditunda selama 40 tahun, dan kemudian kita akan bertarung dengannya lagi, ucap Bai Feng. Tan Yun bingung, mengapa, ucap Tan Yun. Karena selama periode ini, ada lebih banyak hal penting yang menunggu untuk Anda lakukan, Bai Feng berkata dengan ekspresi serius. Apa masalah spesifiknya? Ayah saya akan memberitahu Anda nanti, ucap Bai Feng. Nah, keponakan mengerti, ucap Tan Yun menjawab. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, Fenger, kamu sibuk dengan urusanmu, kembali dan selesaikan sisanya dulu.
Selebihnya, ayah akan bicara dengan Yuner, ucap Bai Cheng. Anak ini akan pergi, ucap Bai Feng, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Dewa Raja Bai Cheng berkata dengan harapan, Yuner, jika aku memberimu 35 tahun lagi, bisakah kamu dipromosikan ke Dewa Surgawi kelas 3? Jika Anda dapat dipromosikan, apa Anda dapat tak terkalahkan di bawah Dewa Suci, ucap Bai Cheng. Tan Yun merenung sejenak, masih ada beberapa mata air surgawi di tangan bawahan, cukup untuk saya untuk dipromosikan menjadi Dewa Surgawi kelas 3 dalam waktu 30 tahun. Adapun apakah itu tak terkalahkan di bawah Dewa Suci, bawahan saya tidak dapat menjaminnya, lagi pula, ada banyak dewa, dan mereka juga memiliki kekuatan untuk menantang level, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan penuh semangat, saya tidak bisa menjaminnya, yaitu, ada beberapa apakah benar untuk mengalahkan Dewa 9 tingkat lainnya, ucap Bai Cheng. Yah, kata Tan Yun jujur. Oke, sangat bagus, Raja Bai Cheng berkata. 35 tahun kemudian, itu akan menjadi upacara ulang tahun putra dan putri Lingxia Tianzun, ucal Bai Cheng. Mendengar ini, wajah Tan Yun tidak berubah, tetapi hatinya benar-benar terbakar amarah. Setiap kali dia mendengar berita tentang Lingxia Tianzun, Tan Yun merasa sangat marah. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, utusan Dewa Tianzun datang ke kota militer Qingtian 3 hari yang lalu dan berkata bahwa aku dan 99 Raja Dewa lainnya akan pergi ke perjamuan. Pada waktu itu, masing-masing dari 100 Raja Dewa kita membawa salah satu prajurit dewa yang paling menonjol dan pergi ke pesta ulang tahun untuk berdiskusi dan berkomunikasi, ucap Bai Cheng. Setelah mendengar ini, Tan Yun bertanya, mengapa Tuan Tianzun melakukan ini, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.